Sahabat, selamat bertemu kembali dengan Orajolo Channel, tutorial sarana software dan hardware. Semoga menjadi solusi atas pertanyaan kalian. Pada video kali ini saya akan memberikan trik bagaimana membuat header YouTube ya, channel YouTube kita, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang merasa kesulitan bagaimana membuat gambar header YouTube yang sesuai, karena di dalam perangkat yang kita gunakan itu nanti tampilannya juga akan berbeda-beda. Maka supaya bisa dilihat serasi di berbagai perangkat, maka kita juga harus bisa mendesainnya itu sesuai dengan yang disarankan oleh YouTube. Header channel di sini kita bisa lihat ketika saya buka channel kita, atau kalian buka channel masing-masing. Ketika akan mengganti header, ketika kita sudah memilih gambar, maka ada pilihan tampilan, ada 3. Yang pertama adalah untuk komputer desktop, lalu untuk tampilan TV dan seluler. Nah, rekomendasi dari YouTube, maka ukuran dari gambar itu sendiri supaya pas untuk ketiga tampilan ini, baik itu untuk desktop, boleh komputer PC ataupun laptop, kemudian untuk televisi, dan untuk tampilan smartphone. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat itu dengan menggunakan sebuah aplikasi namanya Photoshop ya. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu ukuran kertas atau rasio dari gambar yang disarankan oleh YouTube, yaitu 2560 pixel dikali 1440 pixel. Buka Photoshopnya, kemudian kita buat sebuah file baru dengan klik file dan new atau Ctrl N. Kemudian di sini kita setting custom saja, di bagian preset kita setting custom, kemudian kita pilih ukuran gambarnya sebagai pixel, lalu di bagian width kita isikan ukuran 2560 pixel, kemudian tingginya 1440 pixel. Sementara resolusinya, karena YouTube itu mengizinkan gambar sampai dengan 6 mega, maka kita setting saja untuk ketegalan gambar standar kita adalah 300 pixel per inci, dan formatnya RGB. Kemudian buat transparan saja, lalu klik OK. Jadi ketika nanti di render menjadi JPEG, bisa saja ukuran emailnya 10, ukuran gambarnya 10,5 mega, tapi kita lihat nanti ya. Klik OK. Selanjutnya seperti saya tadi ini, kita buat terlebih dahulu garis bantu antara atas dan bawah. Jadi nanti kalau kita buat besar, kalau ditampilkan di desktop dia tidak utuh, karena di YouTube hanya sekedar tampilan seperti ini. Oke, jadi langkah berikutnya kita akan membuat garis bantu saja. Jika dalam Photoshop kalian belum aktif fitur rulernya, bisa kita aktifkan di sini. Klik view, kemudian checklist di ruler, sehingga dia akan ada rulernya. Kemudian dari atas nanti kita drag, karena ukurannya di sini tadi adalah ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka saya ambil ada 3, kemudian sini juga 3, maka saya tarik garis, saya klik tahan, kemudian saya drag
saya lepaskan di angka nomor 3. Demikian juga untuk yang bawah, kita buat 3, kita drag, kita lepaskan di angka 9 ya. Ini belum kelihatan karena belum ada background gambarnya. Selanjutnya kita mengimpor gambar. Hati-hati, gambar ini pakailah gambar yang no copyright ya, supaya tidak bertentangan dengan aturan dari YouTube. Caranya gampang saja, bisa kalian ambil foto sendiri atau foto dari mana, penting beri lisensi. Bisa kita buka folder Explorer atau bisa langsung kita klik 2 kali di sini. Kita buka dulu Windows Explorer untuk mencari gambar. Gambar saya ada di image dan picture. Misalnya saya pilih di background. Nah, pilih salah satu gambar yang akan kita gunakan sebagai background untuk header channel YouTube kita. Silakan saja. Misalnya saya pilih yang ini. Saya klik tahan, lalu saya drag, lalu saya lepaskan di area Photoshop ya. Selanjutnya pada palette ini aktifkan move, tool move nya ya. Klik tool move, kemudian klik tahan pada gambar yang baru kita masukkan, tarik saja ke area tempat yang file kita buat pertama, lalu klik lepaskan. Selanjutnya posisikan di tengah, kemudian di keyboard tekan Ctrl T secara bersamaan, maka akan muncul tanda seperti ini. Selanjutnya kita akan perbesar dari gambar pada file kita. Setelah kita Ctrl T, kalian klik di sini maintain aspect ratio, supaya ketika kita besarkan kecilkan atas bawah kiri kanannya akan proporsional. Klik saja, lalu klik salah satu di angka 100 kiri kanan. Untuk menaikkan ukurannya pakai panah ke atas juga boleh, scroll juga boleh, silakan. Diperbesar sampai menutupi area kerja kita. Lalu kalau sudah, kita tekan enter saja. Nah, sekarang kita sudah punya background, udah ada garis pembatasnya. Nanti kita akan membuat teks dan gambar lain di sini. Kemudian yang ini tadi saya close saja, Selanjutnya kita akan membuat teks untuk nama channel kita. Misalnya ada tempat temen itu yang belum ada gambar headernya, misalnya ini ada smart channel, misalnya ada smart channel. Kita buat dengan cara mengaktifkan text tool, kemudian kita bisa memilih standar atau nanti kita ganti, nggak apa-apa, jenis hurufnya, kemudian format hurufnya bold atau italic, lalu ukurannya, kemudian warna. Kita umpamakan warna sudah oke dulu, kita ketik aja dulu. Oke, kita ketik tadi ada ADS Smart Channel. Oke, sekarang baru kita modifikasi jenis hurufnya terlebih dahulu atau ukurannya dulu sementara. Kita ambil misalnya 36 dulu, kemudian kita pilih hurufnya sepertinya apa misalnya, atau ini aja misalnya. Kemudian warnanya kita tetap atau ukurannya kita perkecil misalnya ya. Kemudian klik lagi tanda move tool, kemudian saya geser misalnya posisinya seperti ini. Lalu sebagai variasi kita bisa memblending dengan memberikan stroke atau bayang-bayang di antara huruf ini. Caranya lihat di bagian kiri ada text tool AD Smart Channel, klik kanan, kemudian klik blending option. Nah, kita nggak banyak ini modifikasi di sini, cukup stroke saja. Kita klik stroke, kemudian berikan warna yang kontras dengan warna background dan warna huruf. Misalnya saya buat warna hitam. Klik OK, lalu perbesar ini kalau untuk mempertebal bayangan. Nah, misalnya ini saya buat 10 seperti ini. Lalu klik OK. Yang lainnya silakan di setting sendiri kalau kalian ingin mencari variasi yang berbeda. Klik OK ya. Kemudian kita akan membuat satu teks lagi untuk slogan. Misalnya
kita buat tekstur lagi dengan huruf yang berbeda nanti ya, dengan ukurannya agak kecil, misalnya 18. Terus ya kita klik dulu, kita tulis misalnya ada slogan learning and sharing, misalnya begitu. Lalu kita akan membuat jenis teks yang berbeda. Misalnya kita buat jenis teks yang berbeda dengan yang di atas. Pilih-pilih agak lama ya. Biasa namanya memilih. Kita cari yang agak italik, lihat miring ya. Nah, misalnya ini, kemudian warnanya saya ganti menjadi warna hitam misalnya. Lalu ini nggak ada pengaturan lagi, ukurannya tetap seperti itu. Lalu kalau sudah, saya klik move tool, lalu saya geser di tengah misalnya begitu. Kemudian saya blending lagi, saya hanya memberikan stroke-nya itu warna putih yang berlawanan dengan hitam, saya seperti itu. Lalu saya agak menebalkan dikit ya, supaya kelihatan ya, misalnya seperti itu ya, 10 juga. Kemudian tinggal kita akan membuat variasi gambar. Variasi gambar yang kita masukkan boleh gambar apa saja yang sesuai dengan channel kita. Jadi misalnya kita ambil lagi gambar ilustrasi yang bisa kalian buat sendiri, atau bisa juga di-download dari internet, tapi di sini yang free ya, yang free. Misalnya saya ambil yang ini, gambar buku ini misal saja, lalu saya drag ke Photoshop seperti tadi. Nah, kita cek dulu apakah sudah transparan ini, makanya nanti kalau sudah transparan bisa kita langsung drag. Kita klik move tool, lalu kita drag gambarnya. Nah, jika seperti ini berarti belum bisa di drag. Kita buka dulu di apa ini ya, lupa saya, image, kemudian di adjustment pilih RGB mode, di mode pilih RGB ya, RGB, kemudian kita move ke sini. Nah, sehingga dia bentuknya seperti ini ya, tinggal memposisikan saja, kita klik no aja kita. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian langkah terakhir, jika tidak ada variasi lagi, kita save as menjadi format JPEG. Klik file, kemudian pilih save as, lalu buat di situ judulnya misalnya header YTAD. Kemudian kalau kita mau menyimpan yang format PSD Photoshopnya, silakan disimpan. Kemudian kita ekspor lagi menjadi JPEG. Save as. Sekarang kita ganti ini menjadi JPEG atau PNG, silakan. Saya kali ini mengkonvert menjadi JPEG. Lalu saya klik save. Nah, di sini cuma ada 1,5 mega ya, 1,5 mega ya. Kita klik OK saja. Sekarang kita bisa melihat, kita bisa mencari bagaimana hasilnya. Ini hasilnya ya, seperti ini. Setelah itu nanti baru kita upload ke YouTube. Silakan masuk ke dashboard, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Silakan klik seperti ini, kemudian upload. Setelah upload, silakan dicari gambarnya, tunggu upload. Nah, kemudian ini adalah penampakannya. Kemudian ketika sudah sesuai dengan keinginan kita sesuaikan dan crop saja. Nah, kalau tidak ada lagi yang perlu di crop, saran saya biarkan saja, karena nanti ada 3 tampilan. Ini pratinjonya. Saya klik pratinjo perangkat. Nah, seperti ini hasilnya nanti.
Kalau seperti ini kurang ke bawah, nanti bisa kita perkecil lagi. Kita klik pilih, kemudian dia akan seperti ini. Berarti kalau begini gambar ini posisi yang garis ini, maka perlu kita sesuaikan lagi. Jadi tampilan gambar, karena tampilannya seperti ini, maka kita bisa memperkecil lagi ukurannya. Bisa saja ini kita tarik, atau kita lihat garis bantunya dulu, misalnya 4. Kemudian di sini juga bawahnya 4. Lalu kita perkecil dulu gambar ini, Ctrl T, selanjutnya diperkecil, misalnya seperti itu. Lalu ini juga diperkecil, Ctrl T lagi, ini diklik, diperkecil, kecil. Kemudian misalnya kita letakkan di sini. Lalu slogannya juga kita Ctrl T, kita perkecil ukurannya. Lalu posisinya juga saya letakkan di tengah. Misalnya seperti itu. Kita save kembali, kita save as kembali, kemudian kita pilih JPEG. Tadi saya timpa saja, kemudian save, replace 1,4. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Di header channel kita klik, ada tanda kamera, klik aja, lalu pilih dari komputer kita, ambil yang kita buat tadi. Nah, ini agak lumayan ya, kita sesuaikan. Kalau mau sesuaikan silakan sesuaikan, saya pilih saja. Kita tunggu hasilnya. Ya, tampilan channel kita menjadi seperti ini. Oke, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian yang merasa kesulitan untuk membuat header channel YouTube kita. Silakan berikan like, kemudian komentar, lalu di subscribe jika tutorial saya hari ini membantu kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali bersama Aura Glow Channel di video-video selanjutnya. Terima kasih.